Ibu, saudara-saudari sedama yang saya hormati, selamat pagi, Namo Buddhaya. Marilah kita sejenak merangkapkan tangan kita untuk kembali memuji Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berjumpa pagi ini di tahun 2025, berarti sudah tambah setahun lagi ya Bapak Ibu. Umur kita berarti sudah bertambah ya Romo. Kalau bertambah itu artinya di samping ya kita berkah panjang umur, juga mengurangi umur kita ya. Iya, saya lupa. Nambah usianya tambah. Ya, tapi masa kehidupannya kurang. Ya. Bapak Ibu, saya lupa. Namo Buddhaya. Ya. Kita berbahagia, usia kita bertambah, tapi juga kita nggak lupa kalau usia kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu, yang pasti apa? Yang pasti kan anjuk, ya. Yang pasti anjuk. Semua orang akan anjuk. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pagi ini saya bisa ikut berpartisipasi membawakan kebaikan, tentu saja kebaikan itu yaitu yang diajarkan oleh Sangga kita, para Bante ya. Kita juga bisa melihat dari medsos ya, Bante memberikan arahan-arahan untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pagi ini saya akan menceritakan kembali uraian dari Bante Panyawaro Mahatera. Ya, sebelumnya saya minta maaf kepada Bante, walaupun tidak ada di sini. Tentu saja tidak bisa seperti Bante, banyak kekurangannya. Bante di sini dengan judul mengenali musuh dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Kita umat Buddha kalau bicara musuh itu bukan musuh yang kita bisa mengalahkan musuh yang di luar diri kita. Kalau umat Buddha, yaitu musuh apa? Yaitu mengenali musuh di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Musuh di dalam diri sendiri ini yang paling sulit ditundukkan, yang paling sulit ditaklukkan. Nah,
perilaku kita ini berasal dari pikiran kita. Semuanya dari pikiran kita. Tindakan kita juga berawal dari pikiran kita. Nah, apabila kita bisa mengalahkan, ada ulasan ya, yang sering kita juga dengar, kita bisa mengalahkan 1000 musuh. Kalau menurut ajaran Dhamma, Bapak Ibu, kita bisa mengalahkan 1000 musuh itu bukannya perkasa, bukannya pahlawan. Karena apa? Kita dengan mengalahkan 1000 musuh itu pasti timbul orang-orang pada sakit hati, ya, pada terlukai, ya. 1000 musuh itu yang di luar dari kita itu menimbulkan, menurut Bante, menimbulkan bentuk-bentuk segala macam kebencian, segala macam ketidaksukaan. Nah, yang utama menurut ajaran Dhamma yaitu menundukkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa saja itu, Bapak Ibu? Ya, tundukkan kemarahan dengan tanpa marah. Tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Satu lagi, ini ada 4. Tundukkan kebohongan dengan kejujuran. Begitu, Bapak Ibu. Menurut Bante, kemarahan itu, Bapak Ibu sekalian, kemarahan itu menghancurkan. Kemarahan itu menghancurkan, bahaya sekali, Bapak Ibu. Jangan menggunakan kemarahan untuk merespons orang lain. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kecuali kita tidak punya cara lain. Punyanya cuman marah-marah dan marah. Ya sudah, jadi ketemu orang ya marah, ketemu orang ya marah. Gitu, Bapak Ibu. Tapi nanti kan orang bisa niteni, oh iya si Kaike doyane marah-marah. Nah, kalau marah-marah menurut Bante, itu marah-marah sebetulnya bisa sembuh, Bapak Ibu. Bisa sembuh. Karena marah itu juga salah satu penyakit jiwa. Menurut Bante, marah-marah penyakit jiwa. Kekikiran juga penyakit jiwa. Kejahatan penyakit jiwa. Tapi sebetulnya bisa sembuh. Kalau nggak sembuh, itu namanya kelainan jiwa. Jadi, kalau nggak sembuh itu, misalkan contoh senyum-senyum sendiri, tidak ada orang senyum-senyum sendiri, itu sudah kelainan jiwa, Bapak Ibu. Nggak ada orang, nggak ada siapa marah-marah sendiri, itu sudah kelainan jiwa. Begitu, Bapak Ibu. Nah, kemarahan itu sebetulnya bukan dari luar. Sebetulnya bukan dari luar. Kemarahan itu dari batin yang tidak tentram itu yang membuat kita marah, yang membuat kita kepengin bermusuhan sama orang lain. Menurut Bante, itu piagam UNESCO. Piagam di UNESCO itu ada tulisannya. Tulisannya yaitu persis seperti ajaran Buddha. Tulisannya, kalau bahasa Indonesianya, peperangan itu sejatinya bermula dari pribadi tiap-tiap orang. Karena orang ya marah, benci, iri hati, kekikiran itu dari pribadi tiap-tiap orang. Nah, itu bisa jadi peperangan kecil, jadi permusuhan kecil, juga bisa jadi permusuhan antar negara, Bapak Ibu. Bante, ini saya lihat buku ya Bapak Ibu. Dalam skala besar itu semua dimulai dari diri manusia itu sendiri menjadi peperangan.
tundukkan kemarahan dengan tanpa marah. Nah, ini yang paling susah, Bapak Ibu. Jangan marah-marah, sama sekali tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Marah itu, Bapak Ibu, misalkan tiap hari ya, tiap hari nih di rumah atau di mana saja, kita ingat ajaran Buddha. Kita misalkan ada orang minta-minta, kita kasih, ya. Kita di jalanan ada orang ya pokoknya lah kita berdana sedikit kita mungkin latihan meditasi, ya. Kita pokoknya menjalankan ajaran Dhamma. Tapi menurut Bante, Bapak Ibu, kita udah nabung kebaikan setiap hari sampai bertahun-tahun, ya. Kita latihan meditasi, kewihara, berdana. Nah, kalau kita pada suatu saat marah-marah besar, itu tabungan kita yang sudah kita celengi, sudah kita tabung setiap hari, setiap saat kita ingat, itu menurut Bante itu bisa terbakar dalam satu kali marah-marah besar. Gitu Bapak Ibu. Jadi waspadalah seperti di TV itu, waspadalah. Tabungan kita yang udah kita nyelengi itu banyak-banyak hari bisa terbakar habis oleh kemarahan kita sendiri. Nah, kan betapa ruginya. Kan eman-eman Bapak Ibu. Begitu. Jadi musuh yang paling utama, yang paling besar itu dari diri sendiri. Ya, memang manusia kadang kita memaafkan ya. Lah wong manusia yang nggone marah. Kadang ada yang begitu ya. Pamade. Wong manusia yang nggone marah, nggone kelalen. Betul ndak Bapak Ibu begitu? Kita memaafkan diri sendiri nih. Memaafkan diri sendiri lah. Bisanya sih kamu ngamuk-ngamuk. Lah ya manusia emang ngoroli marah. Begitu Bapak Ibu. Lah lupa. Lah ya manusia nggone kelalen. Nah, betul ndak? Ya Romo. Iya, itu kata-kata yang ngademi awake dewek. Tapi Bapak Ibu, menurut Dhamma, ya kalau bisa kita waspada, kalau bisa kita mengurangi. Menurut Bante, kalau kita mau marah, mau mengambil keputusan itu, jangan saat kita marah, jangan saat kita emosi. Kita misalkan kita tidur dulu, ya. Tapi kalau yang bisa meditasi dulu. Kalau yang udah meditasi tidur dulu. Tidur dulu, besok pagi bangun, sudah mandi, sudah sarapan, tentu nanti pikirannya lain, marahnya sudah berkurang. Menurut Bante begitu, marahnya sudah berkurang, nanti keputusannya beda. Sudah adem. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, kalau orang sudah marah itu tidur aja nggak bisa ya. Betul enggak? Ini tidur aja nggak bisa karena pikirannya ini, aduh kemelotok kalau orang Tegal bilang. Ya Romo nek kemuyu. Kemelotok, orang bisa turu. Apa maning meditasi. Kemelotok ini seperti ada apa ya? Wangwa, ada apinya. Apa? Umep. Oh iya, istilah Romo umep seperti banyu itu, banyu digodok. Iya Bapak Ibu. Jadi ya kita ketawa sejenak.
Jadi memang satu kata marah, tapi itu sulit banget. Ada gemlotok, ada umep. Ya Romo, gitu. Ya kita kan namanya belajar. Seperti kita semua di sini ya tentu tidak luput dari semua itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ya kita ingatlah ajaran sang guru kita. Kita udah namaskara, kalau datang ke sini ya mau pulang juga namaskara. Lah, Sang Buddha juga udah bilang kalau saya parinibbana sama saya adalah ajaran saya yang disembah, bukan apa-apa Bapak Ibu. Nah ya kalau udah namaskara mau pulang juga namaskara, masa iya sih gak ada yang nyantol? Gak ada yang nyantol ya. Kalau mau marah gemlotok ya, aduh ya udahlah, ingat aja jengkel kalau bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Ini yang marah-marah. Tundukkan kemarahan dengan tanpa marah. Tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan itu ya banyak macamnya ya Bapak Ibu. Ini Bante cerita. Kejahatan tundukkan dengan kebaikan. Kejahatan datangnya dari pikiran. Jangan mencari kambing hitam. Kadang-kadang kita udah berbuat jahat, tapi kita cari kambing hitam. Lah itu sih gara-gara dia jadi aku begitu, gitu. Tuh gara-gara dia. Aku sendiri enggak begitu loh sebetulnya. Nah, itu Bante mengatakan cari kambing hitam. Untuk menutupi kesalahannya sendiri, cari kambing hitam yang orang lain lah. Jadi, oh saya berbuat gini, oh iya ya, ada setan ini yang mempengaruhi. Sebetulnya bukan setan, Bapak Ibu. Itu kambing hitam, itu setan. Sebetulnya ya dari pikiran sendiri semuanya berawal. Ada Bante cerita. Ini cerita sudah zaman kuno. Ceritanya ini kerajaan kecil namanya rajanya Dirgeti. Diserang oleh kerajaan yang lebih besar. Kerajaannya namanya rajanya Brahmadatta. Lalu diserang itu rajanya ditangkap, dibunuh. Bapak Ibu, ditangkap, dibunuh. Terus Raja Dirgeti ini punya anak namanya Dirgayu. Dirgayu ini bisa lolos, melarikan diri ke hutan. Ya, terus dia dengan bertambahnya waktu dia mencari kehidupan sendiri. Terus dia menempa diri sendiri. Tapi dia ingat papahnya dibunuh oleh raja yang baru. Dengan menempa diri sendiri, dia belajar. Akhirnya si anak Dirgayu ini, Bapak Ibu, dia menjadi dewasa. Akhirnya dia mencari pekerjaan ke kota lagi. Dia mencari pekerjaan itu bisa masuk menjadi tentara.
pegawai di lingkungan istana, di lingkungan istana. Jadi menjadi bisa masuk dengan dia yang pinter, dengan dia yang smart gitu, dia bisa masuk diterima jadi ABRI lah kalau sekarang di lingkungan istana. Lama-lama Bapak Ibu, lama-lama kedudukannya naik. Dirgayu ini lama-lama dengan sekian waktu dia menjadi ajudannya raja yang sekarang. Ini cerita kejahatan ya Bapak Ibu. Dia bisa menjadi ajudannya raja yang sekarang. Terus tiap hari raja sangat suka sama dia karena dia pinter, dia smart, dia tanggap, ya, pinter semuanya. Jadi orang yang paling dekat sama raja. Tapi kan nggak ada yang tahu. Terus pada suatu hari raja itu berburu. Kalau zaman raja berburu, ya pastilah raja berburu. Berburu sampai ke hutan itu sampai sore menjelang sore rajanya kecapean. Kecapean itu hanya tinggal berdua sama Dirgayu itu. Rajanya kecapean sampai tidur di pangkuannya ajudannya, sampai tertidur di pangkuannya ajudannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saatnya raja tertidur pulas, lalu Dirgayu ini berpikir begini, ini adalah yang membunuh ayah saya. Betul kan? Dia masih ingat. Ini raja adalah yang membunuh ayah saya. Ayah saya dibunuh oleh raja ini. Pikirannya macam-macam Bapak Ibu. Tapi di dalam pikirannya begitu, dia ingat pesannya papahnya saat mau meninggal. Papahnya bilang, anakku, jangan berpikir terlalu dekat, jangan berpikir terlalu jauh. Ingat anakku, jangan nodai pesan papa itu. Lalu di saat-saat dia galau, ya, dia ingat pesan papahnya. Karena Dirgayu itu anak yang berbakti, Bapak Ibu sekalian. Dia langsung tubuhnya bergetar. Ingat pesan papahnya. Dia langsung tubuhnya bergetar. Padahal sebelumnya itu, ini karena ini rajanya di sini, dia sudah mengambil pedang, tinggal membunuh saja sudah nggak ada yang tahu kan. Dia ajudan kan nanti jadi raja. Tapi setelah tubuhnya bergetar, dia ingat papanya, pedangnya jatuh. Pedangnya jatuh. Jadi pedangnya jatuh itu kan bunyi rompiang gitu. Jadi rajanya bangun Bapak Ibu. Dirgayu, apa yang kamu lakukan? Lalu Dirgayune cerita, lalu Dirgayune ngaku, Baginda Raja, saya adalah Dirgayu, anaknya papa saya Dirgeti yang kamu bunuh gitu. Saya sebetulnya ingin membalaskan dendamnya papa gitu. Tapi ya dia cerita sendiri, saya ingat pesan papa.
Pesan Papa itu berarti jangan berpikir terlalu dekat. Maksudnya kalau ini dibunuh, saya menjadi raja. Jangan berpikir terlalu jauh. Kalau raja mati, nanti saya bisa menguasai kerajaan ini, begitu. Tapi saya pegang pesan Papa saya nggak jadi membunuh Baginda Raja, gitu. Jadi rajanya itu wah sangat gembira. Ya wong di pangkuan kalau mau dibunuh kan gampang ya Bapak Ibu, tapi rajanya nggak jadi dibunuh. Terus rajanya bilang, ya Dirgayu, saya terima kasih kamu sudah tidak membunuh saya. Saya sudah tua, ya. Kerajaan ini saya kembalikan untuk kamu. Ya sebagai apa ya? Nyaur apa ya, karena papa kamu sudah dibunuh gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi menurut Bante, dengan menaklukkan kemarahan, kebencian dari diri sendiri, itu bukan diri sendiri saja yang diuntungkan, banyak yang diuntungkan Bapak Ibu. Itu Dirgayu bisa jadi raja kembali dengan tanpa membunuh, dengan tanpa kebencian, dengan tanpa ada yang dipateni, begitu Bapak Ibu sekalian. Itu contohnya menaklukkan kejahatan dari diri sendiri. Akhirnya Dirgayu kembali menjadi raja dengan tanpa pertumpahan darah. Itu cerita tundukan kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu sudah nomor 2 ya Bapak Ibu. Nomor 3-nya, tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Bante, kalau kekikiran kan dari diri sendiri ya. Iya, semua dari diri sendiri. Nah, itu yang bisa menundukkan siapa? Ya diri sendiri. Dengan apa? Dengan suka memberi. Ya walaupun sedikit-sedikit. Seperti gentong. Ya sekarang orang mungkin pada nggak kenal gentong, tapi kita masih kenal ya Ibu, gentong. Kenalnya kolam. Kalau ada keran yang rusak itu netes terus, kan tes lama-lama kan banyak ya Romo. Kalau kebetulan kerannya nggak bisa ditutup rapet itu, lama-lama netes, lama-lama banyak. Coba aja sebulan, tahu-tahu setengah kolam. Nah, begitu Bapak Ibu. Tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Dengan suka memberi. Dimanapun kita bisa memberi. Ya, tidak semuanya dengan uang. Menyapa orang, ya kita ketemu, kita mantuk, itu juga memberi Bapak Ibu. Memberi apa? Ya setidaknya memberi salam, memberi hormat, itu modal, enggak modal, tapi mau enggak? Mau enggak? Kadang-kadang, usah. Betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang enggak usah, ngapain aku mesti ketawa sama dia, ngapain aku mesti mantuk sama dia. Ya itulah namanya apa ya Romo? Ego. Namanya ego. Nah, contoh dari Bante, tundukan kekikiran, ini ada di suatu desa. Itu ada umat Buddha. Umat Buddhanya ini senangnya selamatan. Nanti kalau selamatan, ya misalkan hari Uposata gitu selamatan ya.
Selamatan nanti dikirim. Nyelameti apa ya? Nyelameti semuanya lah. Kirim. Tapi ada satu keluarga itu ada itu loh. Datang bukan kirim, sorry. Datang selamatan. Nanti kan selamatan juga namanya satu silaturahmi. Kita kumpul ya. Bapak Ibu, kalau di desa itu umat Buddha tiap hari apa itu nanti kumpul pada ke rumah tetangganya, nanti parita bersama itu sedia minuman, makanan, nanti pindah lagi ke rumah umat Buddha yang lainnya. Itu saya pernah ikut itu. Pernah ikut, seneng. Jadi kayak kumpul-kumpul bareng, parita manggala gitu, untuk yang punya rumah, untuk kita semua lah. Nanti yang punya rumah sedia minum, sedia jajan, nanti pindah lagi, hari apa pindah lagi. Seneng Bapak Ibu. Cuma di kota ya kurang lah. Kalau di desa itu begitu. Nah, itu dia nggak mau datang. Satu keluarga, satu orang itu nggak mau datang. Dia nggak pernah datang. Nah, tapi yang punya selamatan ini, loh kok nggak datang? Ya sudahlah, dikirim. Selamatan lagi, ya dia juga nggak datang. Tapi yang ini terus ngirimi terus, Bapak Ibu. Kalau kita kan sampai ini keluarganya bilang, udahlah, masa ya dikirimi terus? Udahlah, nggak mau datang ya udah. Tapi Bapak Ibu, ini yang punya gawe ini, udah dia nggak datang ya kita kirim. Mungkin dia ada apalah yang dia nggak bisa datang. Dia positive thinking terus. Dia nggak ngoceh-ngoceh. Iya itu gini-gini enggak. Udah dia dikirim terus. Bapak Ibu sekalian, ini tadi judulnya kan tundukan kekikiran dengan suka memberi. Nah, Bapak Ibu pada suatu hari dianya datang sendiri. Datang sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu contoh bisa ditundukkan dengan suka memberi. Kadang-kadang kan kita kesel, lah wong ora teka ya wis lah bubar. Terserahlah mau datang mau enggak. Kita malah ngoceh-ngoceh ya. Keluarga mungkin yang enggak setuju, tapi ini lain. Positive thinking, akhirnya dia datang sendiri. Nah, luntur kan, nggak mau datang, akhirnya datang juga. Jadi serawung, jadinya jadi serawung gitu Bapak Ibu. Nih. Terus satu lagi, tundukan kebohongan dengan kejujuran atau saca, ya. Atau saca, tundukan kebohongan dengan kejujuran. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah mengerti semuanya lah kalau kejujuran itu apa. Ya, Bapak Ibu sekalian udah ngerti lah kejujuran. Ya, misalkan banyak contohnya lah. Ya, Ibu Ramani, kejujuran contohnya banyak. Barangkali bisa kasih contoh. Misalkan kita bicara jujur, yaitu kejujuran ya, Romo. Kita nggak ngerumpi, nggak ngatain orang yang bukan-bukan, yang enggak, ya itu juga satu kejujuran. Kita berbicara seadanya itu juga satu kejujuran, Bapak Ibu. Kita misalkan tepat waktu, ya kalau janji itu juga satu kejujuran, Bapak Ibu sekalian. Macam-macam lah, banyak yang bisa kita contoh. Kita umat Buddha, marilah kita berpegang pada ajaran-ajaran Buddha, guru agung kita, sebagai tuntunan, sebagai guidance,
sebagai pedoman hidup untuk hari-hari kita, ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, empat yang perlu ditundukkan dalam diri kita sendiri. Demikian ya Bapak Ibu, contohnya kejujuran banyaklah. Bapak Ibu semua lebih pinter. Jamnya udah jam 9. Romo mau nambahin? Apa Ramani mau nambahin? Nah silakan ya, biar komplit. Pakai mic ya. Ya. Sedikit berbagi saja. Tadi itu sudah cerita tentang Pangeran Dirgahayu. Ya. Saya jadi ingat, kalau tidak salah sekitar tahun 1972 pada waktu perayaan Waisak, waktu itu diadakan di gedung Titi Kabar. Itu ada drama yang berjudul Pangeran Dirgahayu. Yang menjadi pemerannya. Iya ini pakai mic kok Bu, Ramani. Ini denger semua. Tahun 72 saya belum. Jadi saya ulangi, itu pada waktu Waisak, kalau tidak salah itu sekitar tahun 72-an lah ya. Waktu itu saya masih kecil, masih SD. Waisak diadakan di gedung Titi Kawedar ya, di Jalan Veteran sana. Itu ada drama yang berjudul Pangeran Dirgahayu. Saya ingat betul karena waktu itu JJ saya, Syokli, itu ikut jadi pemerannya. Kemudian Otiang Un juga ikut jadi pemerannya. Kemudian Jepi Yun, saya ingat itu kan pakainya baju wayang-wayang, terus ada yang digantung. Itu pemerannya itu digantung, suami istri digantung. Itu cerita tentang Pangeran Dirgahayu. Mungkin Otiang Un masih ingat ya, Oh? Nah, ya, itu sedikit kilas balik ya, untuk mengingat bahwa zaman dulu juga Meta Wihara sudah bisa menampilkan drama yang begitu bagus. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih nih Amar Ramani yang begitu hebat. Tahun 72 loh, udah berapa tahun? 52. Nah, 52. 52. Saya tahu wihara tapi belum wihara. Iya, ini tahun 72, itu cerita itu berarti sudah pernah dipentaskan. Lagi apa itu? Peringatan apa? Oh, peringatan Waisak. Iya, di Titi Kawedar. Ini salah satu pemerannya masih ada di sini, panjang umur, sehat. Wah, hebat. Umat Buddha hebat ya. Itu yang digantung mungkin rajanya. Iya, rajanya digantung di penggal kepalanya gitu. Salah satu dialog yang saya masih ingat, itu Pangeran Dirgahayu waktu itu lagi duduk kayaknya di hutan kalau nggak salah sendirian. Terus ngomongnya kayak gini, Raja Brahmadata sangat kejam, begitu. Ya itu. Ya sangat kejam, betul. Yang papanya dibunuh, ya dia kan ya udah tapi akhirnya endingnya bahagia. Dia bisa mengalahkan itu yang gemelotok, yang umep. Iya, bagus tambahan dari Ramani. Terima kasih banyak, anumodana. Berarti umat Buddha Meta Wihara hebat. Semoga jaya selama-lamanya. Demikian
Bapak Ibu yang saya hormati, Namo Buddhaya. Terima kasih.